Jali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Salah satu pimpinan pembelajaran kita doanya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kita akan mempelajari tentang apa? Model bahasa sistem kebersamaan gitu ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah sekitar 2 minggu tidak belajar karena ada kegiatan di sekolah. Masih ingat gak nih tentang pembelajaran sebelumnya, membuat daerah solusi? Masih ingat? Catatannya sudah, ada yang masih lupa. Oke, karena sudah 2 minggu pasti ada yang lupa, ada yang ingat. Oke, nah di sini ibu cek kehadirannya dulu. Di sini siapa yang sudah hadir? Itu 3 orang ya? 3 orang. Kenapa? Lagi izin. Oh, layanan ya, ini dan kasih mungkin ada odalan ya. Nah, yang kedua itu ngecek kebersihan. Ini keyakinan kelas kita. Sempat ingat kan kita fotoan bersama membuat keyakinan kelas dulu? Ya, salah satunya disiplin tentang kehadiran. Yang kedua kebersihan. Coba lihat di kiri kanannya. Apakah sudah bersih? Sudah. Bagus sekali. Berarti keyakinan kelasnya itu sudah diterapkan. Sekarang dulu. Ya. Selanjutnya kita akan next reading dulu. Masih ingat tepuk 1 kayak gimana tepuk 1-nya? Kalau tepuk 3? Ya. Tepuk 5-nya? Ya, berdiri. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Ya. Ya, sekarang kanan kita silakan duduk dulu. Nah, karena kita sudah lama tidak belajar, sekitar 2 minggu karena ada kegiatan sekolah, ibu akan lakukan teknik stop. Nah, yang sering kita lakukan karena sebelumnya kan teknik stopnya itu kita teknik stop apa namanya yang pernah itu. Sekarang kita akan mencoba melihat dalam pesada. Bapak Ibu, Ya. Jadi mari kita stop silakan sebentar duduk dari kegiatan apapun yang yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk senyaman mungkin. silakan duduk senyaman. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki yang bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Bapak Ibu tetap rileks. Sekarang silakan pejamkan mata jika masih nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Tetap Bapak Ibu harus rileks. Amati 3 benda yang ada di depan Anda saat ini. Ya, kita mulai dari benda yang pertama. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Seperti apa bentuknya? Lalu bayangkan seperti apa teksturnya. Selanjutnya, mari kita lihat seperti apa warnanya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang ditimbulkan oleh benda tersebut kalau misalnya benda yang dilihat memang bergerak. Ya, itu benda yang pertama.
akan melihat benda yang dua. Benda yang kedua, bayang. Perhatikan benda tersebut apa adanya, seperti apa bentuknya, kemudian rasakan teksturnya, lalu lihat warnanya. Atau Bapak Ibu bisa melihat gerakan yang mungkin ditimbulkan jika benda yang dilihat memang bisa bergerak. Ya, lihat sambil terus bernapas pelan dan dalam. Selanjutnya kita akan melihat benda yang ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya, perhatikan benda tersebut apa adanya, dari mulai bentuknya, teksturnya, warnanya, serta gerakannya yang mungkin ditimbulkan apabila benda yang dilihat itu memang bisa bergerak. Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan latihan melihat dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan, ambil napas panjang dan dalam sekali. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi setelah kita melakukan teknik stop, kita mengucapkan syukur untuk hari ini. Ya, kita lakukan bersama. Terima kasih untuk hari ini. Oke, ada yang menyampaikan salah satu tadi 3 hal yang dipikirkan itu apa? Yang menyampaikan? Ayo siapa? Jadi memikirkan apa 3 hal itu? Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Natali Nurisowa. Saya dari kelas FKK. Jadi 3 hal yang saya sampaikan tadi saat menonton videonya itu yang disampaikan tadi kayak benda di depan saya. Habis itu pikiran saya tentang ya belajar ini. Belajar yang kedua. Gini, ya pikiran saya di depan tadi makanya sama pembelajaran hari ini. Kan tadi 3 hal yang ingin dipikirkan. Yang pertama pembelajaran, yang kedua benda apa yang dipikirkan? Kayak buku sama handphone. Buku, handphone ya. Kenapa salah satunya juga handphone? Karena itu di depan saya. Oh gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Natali. Nah, tadi kita telah melakukan teknik stop bersama, sudah juga doa bersama dan meyakinkan lagi tentang keyakinan kelas kita. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui telaah pustaka dan diskusi LAS, peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual tentang sistem ketidaksamaan linear 2 variabel dengan tempat dan simbol yang benar. Nah, manfaatnya. Nah, ini yang pertama itu ngapain? Estimasi. Ya, pengolahan bahan produksi. Yang kedua, estimasi pengeluaran minimum dari pembelian suatu barang atau jasa. iya. Yang ketiga, Menentukan estimasi keuntungan maksimum dari penjualan produk. ya sebelumnya di bukunya sempat baca tentang itu. Ada yang sempat baca? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, tidak masalah. Mungkin yang sibuk ya belum. Nah, persepsinya nih. Ada yang masih ingat nih materi 2 minggu yang lalu. Nah, ini Ibu pengen 3 orang gantian ke depan. Boleh nomor 1 duluan, boleh nomor 2, boleh nomor 3. Boleh sambil dilihat-lihat catatannya atau dilihat-lihat lagi latihannya atau bahan ajar yang telah Ibu share di grup WA-nya. Boleh membawa, kalau mungkin kan biasanya kalian foto catatan di HP, boleh. Kalau mau bawa ke depan
Yang mana kira-kira mau duluan? 1, 2, 3, boleh. Angkat tangannya. Saya bisa yang nomor 3, nomor 2. Nah di situ ingat kata kuncinya kurang dari. Dan yang kedua itu tidak lebih dari. Nah kayak gitu. Gimana model matematikanya? Mau nomor berapa? Nomor 1. Oke, coba. Yang mau coba nomor 2? Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih reward ke kelompok yang aktif. Nah, tadi Ibu udah ingat Natali, kemudian juga Sahabat Rara. Nomor 3 yang tes. Di situ hanya sampai membuat daerah solusi ya. Nomor 2. Nomor 2 boleh juga. Yang membuat nomor 3 atau mungkin cek dulu jawabannya di GeoGebra. Di situ masih ada yang install GeoGebranya. Masih? Oh, iya. Udah. Kurang. Nah, kita lihat bersama-sama. Nomor 1, Anto ingin membeli siomay yang harganya kurang dari 20.000. Nah, tanda yang dibuat oleh temennya itu siomay. Mungkin siomaynya tuh siomay 1 dan siomay 2 gitu. Siomay. Siomay itu kalian lambangkan dengan pemisalan X atau Y, karena siomaynya 1 aja. Oh X, nah berarti hapus yang Y, X saja. Oh ya. Nah sekarang kalau kurang dari itu isi X saja, nggak X saja nggak usah setap. Ini ya. Nah sekarang kalau misalkan kurang dari, kalau ini tanda apa? Kurang dari sama dengan, berarti apanya yang harus dihapus? Nah, yang garisnya. Nah, kalau yang ini benar? Benar. Ada yang beda lagi? Udah sama. Tepuk tangan buat Rana. Silakan duduk. Nah, sekarang yang mie ayam penjualannya dengan modal tidak lebih dari. Kalau tidak lebih berarti dia tidak lebih berarti kurang. Kalau tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Benar. Nah sekarang misalkan mie ayamnya mau X atau Y, pilih X boleh. Berarti hapus ya Y. Nah kalau misalkan ada 2, kalau soalnya mie ayam dan siomay, nah itu baru ya X sama Y. Nah, yang nomor 3 sekarang pertanyaan buat teman-teman itu. Coba. Ya coba. Mungkin sudah tahu Pak. Oh di bawah jawabannya juga Pak. Nah ini mungkin agak lama. Jadi yang lain juga kalau misalkan masih belum selesai oleh-olehnya, boleh silakan sambil dioleh. Atau misalkan mau difoto jawaban temennya, kemudian di share sama temen yang belum hadir hari ini juga boleh. Nah sekarang tunggu dulu. Ya, kalau ada yang bertanya ya, ada yang bertanya dulu. Sudah ingat? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk. Nah, berarti rata-rata sudah ingat, walaupun tadi ada yang sedikit lupa atau lama berpikirnya, wajar karena kita 2 minggu sudah tidak belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih pertanyaan nanti di LAS-nya. Pernahkah kalian estimasi keuntungan bisnis? Ada bisnis kecil-kecilan jualan online atau itu
temennya ada? Ada, oke. Kalau ini gambar apa ya? Bakso, mie ayam. Ada yang sudah sempat makan kayak bakso di depan? Enak. Oh, oke. Nah, di sini pernah nggak kalian estimasi modalnya untuk membuat suatu bahan kayak gitu? Punya, misalkan kalian punya modal 2 juta, berapa ya bisa membuat bakso atau mie ayamnya? Sebelum Ibu bagikan LX-nya nanti untuk kelompok, nah karena di sini hari ini yang hadir 12 ya, 12 orang, berarti nanti kita bagi 3 kelompok, 4 orang. Jadi nanti bebas siapa milih kelompoknya. Pertama, Ibu akan berikan dulu permasalahannya. Ini permasalahan yang kalian sudah lihat di depan. Seorang pedagang mie ayam bakso di Festival Kuliner Kesbam 2024 memiliki modal tidak lebih dari Rp2.400.000 untuk membeli bahan membuat mie ayam dan bakso. Untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal Rp12.000 per porsi. Untuk membuat satu porsi bakso dibutuhkan modal Rp8.000 per porsi. Dia tidak dapat membuat lebih dari 200 porsi karena keterbatasan kemasan, gas, dan tenaga. Berapa porsi yang masing-masing mie ayam dan bakso yang dapat disediakan pedagang tersebut? Jadi katanya modal bikin mie ayam berapa? Kalau satu porsi mie ayam, ya modalnya 12.000. Kalau satu porsi bakso, ini tanpa telur ya. Tadi modalnya berapa? Tadi modalnya ada yang perhatikan kalau yang bakso tadi modalnya? Bakso dari berapa? Yang ayam 12, yang bakso 10 itu harga kalian beli di situ. Tadi modalnya berapa? Ada yang perhatikan? 2.400.000 itu modal yang dimiliki oleh pedagangnya. Nah, tadi itu modal baksonya 8.000. Ya, sekarang kalian silahkan diskusi kelompok, kemudian tentukan siapa ketuanya. Satu kelompok isinya 4 orang. Silakan. Ya, silakan waktunya, Mbak. Ya, nanti ada kelompok yang sangat aktif. Kalau misalkan sudah selesai dan ada yang belum selesai, kita akan bertukar jawaban atau hasil dari pembahasannya. Silakan. Apabila ada pertanyaan, nanti panggil ibu tanyakan. Yang ini Bu, yang di bagian nyataan untuk membeli bahan membuat
Untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal 12.000 per porsi, dan untuk membuat satu porsi bakso dibutuhkan 4.000 per porsi. Berarti ini pakai tanda sama. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Yang mana? Kalau kamu misalkan dulu mie ayamnya apa? Mie ayam itu Oke, mie ayamnya X, kemudian untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal 12.000 per porsi, dan untuk membuat satu porsi dibutuhkan modal 8.000 per porsi. yang lagi 8 itu apa? Bakso. Nah, bakso misalkan apa? Y, ya. Ekstra Y. Berapa? Kalau misalnya mie ayam berapa? 12.000. Nah, berarti 12.000. 12.000. Oh ya. Makasih Bu. Nah, kalau modalnya cuma 2.400 berarti tandanya Kalau modalnya cuma 2.400 ya boleh kan? kurang dari. Ya, kurang dari. Berarti ini sebenarnya Kurang dari. Ya, kurang sampai berapa? dari 2.400. Ini kurang dari sama dengan. Oh iya. Ya. Nah sekarang kita apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang pertanyaan lagi? Terima kasih. Ya. Tidak membuat Ya, apabila ada permasalahan lagi, silakan kalian angkat tangan, kemudian ibu akan menghampiri kalian apabila ada pertanyaan. Kalian bisa lihat kembali bahan ajar yang ibu share, kemudian bisa lihat juga video YouTube yang ibu sudah share juga. Kemudian kalau setelah membuat daerah solusinya, kalian bisa cek kembali dengan menggunakan GeoGebra yang pemulai itu. Nah, cek kembali apakah sudah sama atau ada perbedaan dari jawaban yang kalian dapatkan. Yang nomor 2, oke. Nah, berarti tinggal menggambar. Ya, berarti gambarnya, tulisnya 8 sama 12 yang ini 11 sampai 12. Kelompok 3 sudah selesai yang nomor 2, nomor 1-nya masih proses. Kalau yang nomor 1 yang sudah selesai. Yang nomor 1 itu yang di permasalahan 1 kurang dari 1, dan di permasalahan 2 ya tinggal gambar. Oke, tinggal gambar ya. Silakan waktunya sekitar 5 menit. Kita akan bertukar informasi saling. Ya, jadi kalau nanti kelompok yang belum terlalu paham yang nomor 1 akan disampaikan oleh kelompok 1. Kalau yang belum paham nomor 2 nanti akan disampaikan oleh kelompok 3. Nanti kita bertukar informasi.
Ya, di bagian belakang ada simpulan dan refleksi. Ya, bagian belakang dari yang KPD atau LS kalian ada simpulan dan refleksi. Nanti di bagian akhir pembelajaran kita akan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu sempat menggunakan Padlet. Hari ini juga kita menggunakan Padlet. Silakan nanti bukan per kelompoknya, per individu. Nanti diisi Padletnya. Bagaimana apa yang belum kita dipahami hari ini sama apa yang kalian mendapatkan hari ini. Di sini. Individunya isi di link, di kelompoknya isi di simpulannya isi di LKPD, kemudian refleksi pembelajaran hari ini. Jadi itu tahu apa yang kalian belum pahami dan yang sudah kalian pahami. Itu di Padlet. Bisa kalian isi dulu namanya, baru refleksinya. Nanti itu bikin LKPD-nya. Apakah sudah siap untuk berbagi jawaban nomor 2? Sudah, ya. Silahkan ke kelompok 2 perwakilannya. Tadi berdua. Boleh, yuk. Silahkan berbagi ke kelompok 2. Di sini permasalahannya yang lihat adalah saat menggambar arsiran. Nah, ya, silahkan. Siapa yang mau mewakili ke kelompok 2? Berdua. Jadi siapa yang akan mewakili kelompok 3 untuk berbagi penyelesaian nomor 2? Berdua, silahkan. Nah, di sini permasalahannya yang lihat adalah bagaimana cara membuat daerah solusi. Silahkan. Sambil bertanya bisa sambil dibuat biar kalian sama-sama bisa kesimpulan pertama apa yang kalian lakukan. Sambil dibuat bekerja sama walaupun masing itu dan ketemu yang sama yang sama. Jadi apa namanya yang benar ini di asal di sini dekat kayak ini dia. Kalau dia sambil semua kalian kenapa tadi nggak boleh lewat dari sini saja? Karena tadi X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu dikuatan 1. Ini kan X lebih positif, maksudnya X lebih dari 0 tadi. Di sini kan X-nya positif, Y-nya positif. Di sini negatif. Kalau negatif berarti X kurang dari 0. Sedangkan di soalnya kan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berarti positif kan? Jadi nggak boleh bisa lewat bawah. Nah, di daerah ini nggak boleh ke daerahnya lewat di punya warna. Kalau nomor 2-nya berarti sudah ya. Sekarang di kelompok 2, jadi kelompok 1 apakah sudah selesai membuat jawaban nomor 2? Nah, silakan juga berbagi ke kelompok 1. Ya. Coba ketik jadi ya, itu tadi yang model 12. Ya, 3. X
sama J kurang dari 200 dapat dari J sama kualitasnya dari 200 porsi. Sekarang proses masak ya. Proses gambarnya mau tak rekam deket ya. Biar kelihatan ya. Kita ini tuh awalnya segini. Nah yang ini jadi deh ini apa itu dibedain dari karena itu sama dengan nol. Itu kalau garis itu udah sampai itu hari disebut itu udah kalau misalnya disampaikan dari sini jadi kan kita nggak tahu yang mana jadi kan ini kelihatan bedanya kalau ini kan ini yang garisnya ini kan sudah satu kali doang kalau yang beda angka yang ini dia punyanya yang ini yang 300-200 itu punyanya yang ini. Kelompok 1 tadi sudah ke kelompok 3 ke sini sudah ke kuncinya itu ya, karena waktu diskusi sudah hampir habis, silahkan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita akan mempresentasikan secara singkat, karena presentasi secara mandiri oleh tim ahli itu kan sudah dilakukan tadi. Nah, sekarang secara singkat saja untuk memperkenalkan persepsi kita. Ya, untuk masalah pertama, ada yang mau presentasikan ke depan? Kelompok 1, 2, 3. Nomor 1 sama. Ya, silahkan kelompok 1. Yang lain bisa saling cocokkan kembali, karena tadi juga tim ahli sudah ke kelompok kalian. Sekarang kita mencocokkan yang satu temannya membuat modelnya, yang satu menggambarnya. Oke. Jadi kalau sekarang beri lagi, nanti modelnya apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan nomor 1. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Nadia Kausyanya pada 9. Saya dari nomor 12. Di sini saya akan mempresentasikan atau saya membantu menjelaskan tentang permasalahan 1. Yang pertama, di sini saya memisalkan terlebih dahulu. Misalkan X itu saya jadikan ini ayam, dan ini saya jadikan bakso. Nah, karena permasalahannya itu
Untuk membuat satu porsi mie ayam dibutuhkan modal 12.000. Ini saya memodalkan. Modal mie ayam itu 12.000. Karena mie ayam itu X, jadi 12.000 X. Ditambah kalau modal bakso itu kan 8.000, jadi di sini 8.000. Karena bakso itu Y, jadi saya tulis di sini Y. Terus karena modal semuanya itu tidak boleh lebih dari 2.400.000, jadi tandanya Y. 2.400.000. Nah, terus kan ada juga pedagangnya ini nggak bisa buat lebih dari 200 porsi karena keterbatasannya bisa. Jadi X ditambah Y tidak boleh lebih dari 200. Ini modelnya kayak ini kan. Terus karena ini masih kebanyakan berbijak dan dipotong, di sini saya menyederhanakannya. Saya coret 0, 0, 0. Jadi di sini itu jadinya 12X ditambah 8Y kurang dari 2.400. Karena ini masih bisa disederhanakan bagi 4. 12 dibagi 4 itu 3, kemudian 3X ditambah 2Y kurang dari 600. Terus di sini X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini dia, udah kan? Silahkan lihat yang modelnya dulu. Apakah ada yang berbeda? Masih berbeda atau sudah sama? Sudah sama atau berbeda? Sudah sama? Sama untuk kelompok 2 sudah sama? Kelompok 3? Sudah, berarti sudah. Untuk yang pertanyaan A sudah. Ya, ulangan dulu. Pertanyaan kedua, apakah termasuk sistem persamaan? Ya, karena Untuk merupakan satu dan ada apa? karena Kenapa dia termasuk? Oh iya, sudah samaan linear. Kenapa ini disebut termasuk ketidaksamaan linear dua variabel? Karena di sini itu memiliki tanda ketidaksamaan linear, yaitu filiran. Jika tanda ketidaksamaan, Apa itu tandanya? tandanya itu kurang dari Kurang dari. 200. Apakah itu tanda kurang dari? Iya. Kurang dari. Oh, kurang dari sama dengan. Nah, itu sama ini juga lebih dari sama dengan. Ya. Itu yang itu karena variabelnya itu pangkat 1, jadi mereka tuh ada yang pangkat 2, pangkat 3. Iya, kuadrat ada. Jadi dia linear. Sudah. Untuk gambarnya, tadi kelompok 1 sudah ke kelompok yang lain untuk ngajarin cara membuat gambarnya. Apakah sudah sama juga? Sudah. Sudah dicek tadi geometranya? Sudah benar. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu. Ya, karena kita sudah melewati diskusi dan presentasinya, kita eksekusi lagi sekali nomor 135-nya lagi. Ya, berdiri biar relax lagi. Nanti itu soalnya. Oke. Masih ingat kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5? Iya, silakan tepuk tangan. Nah, selanjutnya hasil dari presentasi kalian, dari pemecahan masalah kalian bisa kalian buat nanti dalam infografis, video, poster dan lain sebagainya seperti yang pertemuan di bab sebelumnya di semester 1. Nah, itu linknya itu juga masih sama seperti yang dulu, nanti tinggal bahas itu. Itu sudah lihat juga hasil yang sebelumnya, itu keren-keren sekali. Bahkan ada yang sampai membuat Canva yang pro, sampai hasilnya bagus seperti itu keren sekali. Dan video juga, cara membuat videonya waktu itu ibu lihat sudah seperti membuat video pembelajaran, cara menjelaskannya. Ada yang buat video waktu itu kelompoknya
Ana dan kawan-kawan itu melihat video ya. Untuk tugas produknya apakah sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya simpulan. Sebelum diperlihatkan ada yang menyampaikan simpulan hari ini. Kelompok April kelompok 3. Oke. Silakan menyampaikan simpulan yang dibuat oleh kelompoknya. Jadi silakan April. Jadi hasil kesimpulan dari kelompok saya itu kesimpulan yang kami dapat dari kelas ini, kami dapat mempelajari Sama tadi kalian membuat apa? Model matematikanya. Yang kedua, menggambarkan ketidaksamaannya ke diagramnya. Kemudian yang terakhir membuat diagram solusi. Nah, nanti untuk mengecek kembali, kalian juga bisa menggunakan tadi GeoGebra form mobile-nya juga. Nah, selanjutnya kalian coba buat refleksinya di Padlet. Nah, buat refleksinya di Padletnya itu akan sambil perlihatkan apa yang kalian buat di Padletnya. Dan tes itu. Nanti buatnya nama dan apa yang kalian belum pahami, apa yang kalian sudah pahami pada hari ini. Perasaan juga, perasaan hari ini gimana? Apakah senang, deg-degan, bahagia, atau sudah mulai lapar mungkin? Nah, matematika sudah. Saya telah tahu mengenai cara membuat grafik pada apa itu? Ketidaksamaan linear dua variabel hari ini. Ya. Selanjutnya yang lain. Cara memodelkan. Yang masih bingung cara membuat grafik, oke, boleh. Nanti kalian bisa sering-sering lagi latihan cara membuat grafik, bisa juga melalui video dan bahan ajar edukasi. Nah, untuk mencocokkannya itu apakah sudah benar? Kalau secara mandiri itu kan bingung sudah benar apa belum? Nah, bisa dicek dengan cara GeoGebra-nya itu, atau lewat WA juga boleh. Setelah bikin mungkin yang di soal bukunya, nah dicoba dibuat gambarnya, sering-sering latihan kalau menggambar. Kalau misalkan itu ragu-ragu ini benar atau enggak ya, nah dicek dengan GeoGebra. Yang tadi kita merefleksi kegiatan hari ini, apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami dalam proses hari ini. Sekarang silakan dulu duduk ke depan semuanya, nanti bisa refleksinya. Kalau ada yang belum selesai, bisa nanti sambil istirahat dikerjakan. Ada ke depan dan dulu ya. Silakan ada ke depan dulu. Mejanya ya ditarik kembali ke posisinya masing-masing ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah asesmen atau ulangan tentang sistem ketidaksamaan linear ini dan ketidaksamaan linearnya. Ya, itu kegiatan kita hari ini. Untuk tangan untuk kita semua. Kemudian doa, silakan kita kali untuk doa kita hari ini langsung para peserta. Om Santi Santi Santi.